Saudara-saudara yang terkasih, saya senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara di dalam seri kuliah singkat, dan kuliah singkat kali ini berjudul Integritas Seorang Hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya hendak memperkenalkan kuliah singkat ini dengan mengutip iklan layanan bank mandiri yang ditayangkan oleh Metro TV yang berbunyi menjunjung tinggi integritas. Nilai-nilai inti dari Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia mengatakan setiap anggota Gereja Sidang Jemaat Allah harus mencintai Tuhan, rendah hati, jujur atau berintegritas, dan rajin. Profesor Warren Bennis dalam buku dari George Barna yang berjudul A Fish Out of Water mengatakan kata-kata ini. Saya belum pernah melihat seseorang tergelincir dari kedudukannya sebagai pemimpin karena kurang kompeten secara teknis. Namun saya telah melihat banyak sekali pemimpin yang tergelincir oleh karena kurang jujur dan berkarakter kurang baik. Mayor Jenderal Purnawirawan Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama William Cohen di dalam bukunya tentang kepemimpinan telah mendaftarkan 8 hukum kepemimpinan universal. Beliau mengurutkan 8 hukum kepemimpinan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan integritas mutlak. Kedua, menguasai bidang Anda. Ketiga, mengumumkan harapan Anda. Keempat, menunjukkan komitmen yang luar biasa. Kelima, mengharapkan hasil yang positif. Keenam, memperhatikan anak buah Anda. Ketujuh, mengutamakan tugas daripada kepentingan pribadi. Dan kedelapan, berada di depan. Beliau mengatakan bahwa hukum nomor 2 sampai nomor 8 dapat dipertukarkan tempatnya, tetapi hukum nomor 1 tidak dapat. Hukum nomor 1 menempati prioritas dalam 8 hukum kepemimpinan yang beliau sajikan. Saudara-saudara, mari kita akan mulai dengan membahas sedikit daripada makna kata, lalu kemudian kita akan membuat semacam definisi untuk integritas. Saudara-saudara, Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta mengartikan integritas sebagai kebulatan, keutuhan, dan kejujuran. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim penyusun Depdikbud memaknai integritas sebagai keterpaduan, kebulatan, keutuhan, jujur, dan dapat dipercaya. Kamus Cambridge International Dictionary of English mengatakan integritas adalah kejujuran. Demikian juga Webster's New World Dictionary memaknai integritas sebagai the quality or state of being unbroken condition, wholeness, entirety. Yang kedua, the quality or state of being unimpaired, perfect condition, soundness. Yang ketiga, the quality or state of being sound moral principles, uprightness, honesty, and sincerity. Di dalam buku yang berjudul The Synonym Finder, kata integritas
mendapat banyak kata sinonim dalam bahasa Inggris. Di antaranya candidness, keterus-terangan, faithfulness, kesetiaan, kejujuran, fairness, keadilan, forthrightness, kejujuran, keterus-terangan, honesty, kejujuran, justness, kebenaran atau keadilan, probity, kejujuran, ketulusan, rectitude, kejujuran, sifat berterus terang, sincerity, kejujuran, ketulusan, trustworthiness, dapat dipercaya, uprightness, kejujuran, veracity, kejujuran, ketulusan, dan ketepatan. Dari kata-kata sinonim seperti ini, dirumuskanlah definisi integritas sebagai berikut. Integritas adalah keterikatan yang kuat kepada prinsip moral atau prinsip artistik, kejujuran, ketulusan, kebenaran, keutuhan, kelengkapan, kondisi tidak bercacat dan tidak rusak, kondisi asli yang sempurna. Henry dan Richard Blackaby di dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Rohani mengartikan integritas sebagai konsistensi dalam perilaku seseorang dalam setiap keadaan, termasuk saat-saat yang tidak disangka-sangka. Mari kita sekarang membahas integritas dalam wacana kepemimpinan kontemporer. Saudara-saudara, suatu survei yang diadakan dalam 2 dekade terakhir mengenai apa yang dicari dan dikagumi orang pada seorang pemimpin menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan yang pertama dan yang terutama yang dicari dari seorang pemimpin ialah kejujuran atau integritas. Yang kedua, suatu penelitian yang diadakan oleh Kuses dan Posner tentang kualitas yang paling dihargai dan dikagumi dari seorang pemimpin menunjukkan bahwa kejujuran berada pada peringkat pertama daftar kualitas-kualitas tersebut. Sekali lagi, survei yang diadakan oleh Henry dan Richard Blackaby dengan responden dari kalangan Chief Executive Officer dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika tentang apa yang dicari para karyawan dari pemimpin-pemimpin mereka. Hampir semuanya menyebut kejujuran atau integritas sebagai kualitas yang pertama. Keduanya mengutip CEO dari Beckett Corporation sebagai mengatakan, sifat utama yang saya cari dari seorang karyawan adalah integritas. Saya percaya jika sifat ini dipegang dan ada pada seseorang, maka sifat-sifat yang lainnya seperti kejujuran, kerajinan, dan etika kerja yang baik juga akan mengikuti. Keduanya lalu menyimpulkan bahwa baik pemimpin sekular maupun pemimpin Kristen sadar bahwa integritas harus menjadi yang terpenting dalam hidup mereka. Sekarang kita akan melihat hal-hal yang merusak
integritas. Perusak paling utama daripada integritas ialah kebohongan. Pada umumnya, para pemikir etika mengatakan bahwa kita dapat membagi kebohongan menurut jenis-jenisnya. Mereka berbicara tentang 4 jenis kebohongan. Yang pertama ialah kebohongan dengan maksud baik atau disebut the little white lies. Seringkali orang berbohong dan membenarkan kebohongan itu mengatakan bahwa maksud di balik kebohongan itu adalah maksud yang baik. Dan karena itu hati nurani mereka tidak lagi menyalahkan mereka pada waktu mereka berbohong. Tetapi sebenarnya tidak ada kebohongan dengan maksud yang baik. Kebohongan tetaplah kebohongan. Dan walaupun mungkin kelihatannya seperti maksud kebohongan itu adalah baik, namun pada akhirnya kebohongan adalah kebohongan dan kebohongan akan merusak integritas. Jenis yang kedua ialah bohong karena membesar-besarkan atau the exaggerated lies. Kebohongan macam ini sangat sering ditemukan di antara pendeta-pendeta atau pemberita-pemberita Injil. Misalnya, pemberita-pemberita Injil cenderung membesar-besarkan jumlah jiwa yang bertobat di dalam kampanye-kampanye kebangunan rohani yang mereka adakan. Demikian juga pendeta-pendeta seringkali membesar-besarkan jumlah anggota yang sesungguhnya. Bahkan ada yang membenarkan kebohongan jenis itu dengan mengatakan, saya kan hanya mengatakannya dengan iman. Memang saat ini anggota saya 50 orang. Tetapi dengan iman saya memandang kepada 10 sampai 15 tahun yang akan datang ketika saya percaya bahwa anggota saya akan menjadi 1.500 orang. Saudara-saudara, ini adalah contoh daripada bohong karena membesar-besarkan. Yang ketiga, bohong karena pengabaian atau the omission lies. Bohong karena pengabaian ialah dengan sengaja mengabaikan salah satu aspek daripada kebenaran menyeluruh yang hendak disampaikan. Karena aspek tersebut akan memberikan gambaran yang negatif terhadap citra kita sebagai pemimpin atau sebagai pendeta atau sebagai penginjil. Dan karena itu dengan sengaja kita mengabaikan salah satu aspek daripada kebenaran menyeluruh yang sebenarnya harus kita sampaikan secara utuh. Yang keempat ialah bohong yang sekilas tampak benar atau the short of true lies. Kebohongan ini untuk orang yang tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Kedengarannya benar. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan
bukanlah merupakan kebenaran yang utuh. Kedengarannya saja benar, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang dengan sengaja disembunyikan. Kebohongan-kebohongan semacam ini menjadi perusak-perusak dari integritas. Dan karena itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berusaha, kita harus berdoa, memohonkan pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus akan menolong kita untuk mengucapkan kebenaran. Di dalam sesi pengadilan di Amerika Serikat, pada waktu seorang saksi disumpah untuk menyatakan apa yang dia ketahui mengenai suatu perkara yang sedang diadili, dia akan mengucapkan bahwa saya berjanji untuk menyatakan kebenaran dan hanya kebenaran. Yang kedua, yang merusak integritas, yang sangat kondang dewasa ini, ialah penggunaan gelar-gelar profesional dan akademis yang diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang menggunakan gelar-gelar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus hati-hati agar integritas kita tidak dirusak oleh penggunaan gelar-gelar akademis dan profesional yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Saudara-saudara, Alkitab menjanjikan firman Tuhan, menjanjikan berkat firman Tuhan untuk integritas. Beberapa ayat yang saya bisa kutip yang menunjukkan berkat Tuhan di atas integritas. Misalnya, ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Ayat itu mengatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Beberapa ayat lagi yang terdapat di dalam Amsal 11. Misalnya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Di dalam Mazmur 25 ayat 21, kita membaca kata-kata seperti berikut. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Lalu di dalam Mazmur 26 ayat 1 dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan berkat-Nya kepada orang yang mempunyai integritas.
Sekarang kita akan menyimpulkan kuliah singkat tentang integritas. Kita menyimpulkan bahwa integritas sangat penting dalam wacana dewasa ini, baik wacana tentang bisnis maupun tentang kepemimpinan. Integritas dimaknai sebagai kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. Integritas dirusakkan oleh kebohongan, tetapi berkat Tuhan dijanjikan bagi orang yang hidup dengan integritas. Mari kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan integritas. Tuhan memberkati saudara sekalian.